Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aminah Azharah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 2025 di UIN Raden Mas Said Surakarta dan sekaligus guru PAI di SDIT Ma'arif NU Amirul Haq, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Hari ini saya akan mempraktekkan praktek pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Saya. Oke, silahkan Mas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahi ibadana walhamdulillahi wassalatu wassalam nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matalubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbiru ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana waliwalidina wa dzurriyyatina wafir an sayyi'atina waskur ala qulubina waskur ala nuqsanina warfa' darajatina ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan shalihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qaribana ani syari ba'idna wa qurna rajauna akhiran nilmuna balik maqasidana wa qadi hawaizana walhamdulillah
alihi wa sahbihi ila akhiri zaman. Oke, kita menyanyikan salah satu lagu wajib ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagaimana kabarnya? Ada yang tidak berangkat hari ini? Oke, berangkat semua ya. Sebelum Bu Guru membahas materi pada hari ini, ada yang masih ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa? Nah, sholat sunnah. Ada apa aja sholat sunnah itu? Sholat tahajud. Oke, hari ini kita akan memperdalam tentang sholat Jumat. Tapi sebelum kita masuk ke materi sholat Jumat, kita akan membahas tujuan pembelajaran dulu yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan hukum sholat Jumat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tata cara sholat Jumat. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan tata cara dan keutamaan sholat Jumat dengan benar. Apa sholat Jumat itu ya? Ya, sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat. Siapa yang kemarin Jumat sholat Jumat di masjid? Nah, bagaimana cara melakukan sholat Jumat? Dengan cara? Oke, ada khutbahnya. Berapa rakaat? Ya. Nah, coba kita simak video. Ini akan membahas tentang sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan Allah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar fikih materi sholat Jumat. Mari kita simak materi berikut. Sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat wajib yang dilaksanakan bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat dan dilaksanakan di waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Orang yang berkhutbah disebut khatib. Setidaknya ada 5 hal yang harus ada dalam khutbah Jumat, yaitu sebagai berikut: memuji Allah, berselawat pada Rasulullah, berwasiat takwa, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah, berdoa untuk kaum mukmin pada khutbah kedua. Hukum sholat Jumat. Hukum sholat Jumat adalah fardu ain bagi laki-laki yang telah balik. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat Jumat bagi musafir? Musafir adalah sebutan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh dengan tujuan tertentu. Seorang musafir yang pada hari Jumat sedang berada dalam perjalanan atau singgah untuk sementara waktu di suatu daerah yang jaraknya sudah melebihi ketentuan minimum jarak berpergian, maka menurut ketentuan Islam ia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan tetap wajib melaksanakan sholat zuhur sebagaimana mestinya, dengan syarat bahwa perjalanan yang dilakukan tidak untuk hal yang dilarang Islam. Hal-hal lain yang menjadi sebab untuk seorang diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, memakai pakaian yang terbaik wangi-wangian, bersegera datang ke masjid sebelum khutbah imam, sholat sunatan yang bermasjid sebelum duduk di masjid,
Perbanyak zikir dan doa sebelum khatib naik mimbar. Memperbanyak membaca sholawat atas Nabi Muhammad. Bagaimana tata cara sholat Jumat? Berikut ini tata cara sholat Jumat secara singkat. Dimulai dari membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Sebelum berangkat ke masjid disunahkan untuk mandi, memakai pakaian yang bersih. Segera pergi ke masjid. Sambil menunggu khatib naik mimbar disunahkan membaca zikir, sholawat Nabi atau membaca Al-Quran. Ketika masuk waktu zuhur, muadzin mengumandangkan azan. Khatib naik mimbar mengucapkan salam. Muadzin mengumandangkan azan yang kedua. Bagi yang melaksanakan sholat Jumat dengan azan sekali, maka sebelum azan khatib naik mimbar kemudian dikumandangkan azan. Setelah azan selesai, khatib menyampaikan khutbah. Khatib menyampaikan khutbahnya dengan 2 kali khutbah, diselingi dengan di antara 2 khutbah. Pada saat khutbah dibacakan, jamaah perhatikan dengan khusyuk tidak bercakap-cakap. Setelah selesai khutbah, muadzin mengumandangkan iqamah sebagai tanda dimulainya sholat Jumat. Jamaah bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat dimulai, imam hendaknya mengingatkan makmum untuk merapatkan dan meluruskan shaf serta mengisi shaf yang masih kosong. Cara mengerjakan sholat Jumat dilakukan dengan awal niat sholat Jumat dan diakhiri dengan salam. Berikutnya sholat Jumat. Usolli fardul Jum'ati ra'ataini mustaqbilal kiblati ada'a ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat seperti menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Imam memimpin sholat Jumat berjamaah 2 rakaat. Dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la dan surat Al-Ghasyiyah di rakaat kedua. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Materi selanjutnya, keutamaan sholat Jumat. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. Setiap langkah melalui sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat setahun, mendapat pahala yang besar seperti berkorban. Barangkali itu tadi fikih materi sholat Jumat. Semoga dapat pahala bisa melaksanakannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi, apa yang kalian dapatkan? Tata cara sholat Jumat. Kemudian apa lagi? Syarat sah sholat Jumat. Apa mas? Niat sholat Jumat. Keutamaan sholat Jumat. Apa lagi? Pengertiannya ada tidak? Ada. Nah, keutamaan hari Jumat itu lebih utama daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Dari video tadi, kita dapat melihat bahwa wajib bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan apakah wajib? Tidak. Tetapi apa hukumnya? Sunnah. Berarti boleh nggak seorang perempuan tidak melaksanakan sholat Jumat? Boleh. Tetapi boleh nggak seorang laki-laki tidak melaksanakan sholat Jumat? Tidak boleh. Kecuali sedang ada halangan. Contohnya tadi apa aja? Sakit, musafir, hujan lebat, ada halangan untuk menuju ke masjid. Itu boleh tidak melaksanakan sholat Jumat. Kemudian, seseorang yang tidak melaksanakan sholat Jumat, apakah dia tetap wajib melaksanakan sholat duhur? Wajib. Sedangkan orang yang melaksanakan sholat Jumat, apakah dia wajib melaksanakan sholat duhur? Tidak, karena sudah melaksanakan sholat Jumat. Berapa rakaat? 2. Bagaimana tadi niatnya? Ibarati adaan lillahi ta'ala. Sudah apa semua? Oke, baik. Nah, ada yang mau ditanyakan tidak terkait tentang sholat Jumat tadi? Ada yang mau ditanyakan tidak? Nah, apa mas? Apakah sebelum sholat Jumat wajib mandi? Wajib nggak sih? Tidak, itu hanya sunnahnya
mandi. Sunahnya ketika akan menjalankan ibadah sholat Jumat. Jadi tidak mandi itu juga boleh. Jadi tidak wajib ya. Oke, sekarang Bu Guru akan membagi kelompok. Kita akan menggunakan spin wheel ya untuk pembagiannya. Untuk kelompok pertama, Raffi. Ada yang mau maju? Oke, silakan maju. Kelompok 1 terdiri Raffi, Bilal, Prilly, Haris. Kelompok 2 Bintang, Novi, Faiz. Kelompok 3 Yagdan, Adnan, Berlin. Silahkan menempatkan sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2 belakang kelompok 3. Bu Guru akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan sesuai soal dan perintah yang ada di LKPD ini, ya. Nanti kalau ada yang bingung silakan bertanya ya. Sudah mendapat LKPD semuanya? Sudah, oke. Silakan didiskusikan tentang soal yang kalian terima. Kelompok 3, ada yang sulit atau ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, oke. Ditulis secara bergantian juga boleh. Sudah belum? Oke. Nanti setiap kelompok ya maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya atau hasil LKPD-nya yang sudah selesai tadi. Nanti dipresentasikan ya. Kelompok 3 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar hasil diskusi kita. 1. Sebutkan tata cara salat Jumat. 1. Membersihkan badan. 2. Mandi dan memotong kuku. 3. Pakailah pakaian bersih. 4. Segera pergi ke masjid. 5. Disunahkan zikir sholawat Nabi. 6. Ketika masuk zuhur muadzin azan. 7. Jamaah disunahkan untuk berzikir dan berdoa setelah selesai salat Jumat. 2. Apa saja keutamaan salat Jumat? 1. Menghapus dosa di antara 2 Jumat. 2. Setiap langkah menuju sholat Jumat mendapat pahala puasa dan sholat 1 tahun. 3. Mendapat pahala yang besar seperti berkurban. Ya, ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya dari kelompok 3? Oke, silakan Mas Haris. Apakah jika sakit flu apakah wajib sholat Jumat? Apa jawabannya dari kelompok 3? Jika masih bisa bergerak boleh, jika sudah tidak bisa tidak. Oke, jawaban dari kelompok 3. Jika dia masih mampu untuk melaksanakan sholat Jumat, berarti tetap wajib sholat Jumat. Kalau itu sakitnya nggak parah.
Kemudian kalau dia benar-benar sudah tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, sudah tidak mampu, maka tidak diwajibkan. Silakan ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, silakan. Ya. Presentasi yang kedua dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau membacakan hasil diskusi. Apa pengertian sholat Jumat? Pengertian sholat Jumat dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Orang yang khutbah disebut khatib. Apa hukum sholat Jumat? Hal-hal lain yang menjadi sebab tidak melaksanakan sholat Jumat. Orang yang sakit tidak diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus tetap melaksanakan sholat dulu. Juga lepas tentang dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Musafir yaitu seorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, kira-kira 90 km dari kondisi dan situasi menuju tempat pelaksanaan sholat Jumat tidak aman. Ada yang mau menanggapi atau bertanya terkait pengertian dan hukum sholat Jumat? Oke, silahkan Mas. Bagaimana jika seseorang tidak mandi ketika sholat Bagaimana jika seseorang tidak mandi ketika sholat Jumat? Jumat? Apa jawabannya? Ketika seorang tidak mandi tidak apa-apa karena hukumnya sunnah. Oke, berarti tidak mandi itu tidak membatalkan sholat Jumat ya Mas? Ya, tapi itu hanya sunnah gitu ya. Sudah paham Mas? Oke. Sekian kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk salut. Jempol. Salut. Oke, silakan duduk kembali. Presentasi yang terakhir yaitu dari kelompok berapa? 2. Ya, silakan maju dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan hasil LKPD kami. Satu, apa saja syarat dan syarat sah sholat Jumat? 1. Islam, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Laki-laki, 5. Sehat, dan 6. bermukim. Sebutkan amal sunat sholat Jumat. 1. Mandi, 2. Sholat, 3. Memotong kuku dan mencuci kumis, 4. Mengambil pakaian yang terbaik. Bersegeralah datang ke masjid sebelum khutbah naik ke khotib naik ke mimbar. Salat sunnah
tahiyatul masjid sebelum duduk di masjid. 7. Memperbanyak zikir dan doa sebelum khotib naik ke mimbar. 8. Memperbanyak membaca sholat atau atas Nabi Muhammad. Oke. Ada yang mau menanggapi atau bertanya? Ada yang tidak ada? Tidak ada. Oke. Tepuk salut. Oke, silakan kelompok 2. Presentasi dari beberapa kelompok tadi. Apakah sudah semakin paham dengan apa itu sholat Jumat? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak tentang sholat Jumat tadi? Tidak. Nah, sholat Jumat itu apa? Sholat yang dilakukan pada hari Jumat dan wajib hukumnya bagi laki-laki. Berarti untuk perempuan wajib tidak? Tidak. Siapa saja orang yang tidak wajib sholat Jumat? Orang sakit, orang gila, yang nakal, oke, anak kecil, belum balik, itu tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Nah, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat itu apa? Ada yang bisa menjawab? Kondisi-kondisi seseorang yang mewajibkan kalau dia itu harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi syarat-syaratnya. Tapi kalau syarat sah sholat Jumat, berarti itu ya menentukan sholat itu sah atau tidak, diterima atau tidak. Kemudian keutamaan sholat Jumat apa tadi? Menghilangkan dosa, menggugurkan dosa. Mendapatkan pahala. Ya. Dari hari ini, apa pelajaran penting yang sudah kalian dapatkan? Ya, tentang sholat Jumat. Nah, bagaimana perasaanmu setelah belajar tentang sholat Jumat? Senang. Sudah paham semuanya ya? Tugas individu, buatlah ringkasan materi tentang sholat Jumat. Untuk pertemuan depan, kita akan membahas tentang sholat duha. Ya, bisa kalian pelajari dulu di rumah sebelum kita bahas. Yuk, silakan beres-beres terlebih dahulu. Sudah siap semua? Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan Mas Haris. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf dari Bu Guru. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari kelompok 1. Hati ya. Hati-hati.